Oke, gimana dengan forum komunikasi yang diselenggarakan kemarin? Apakah sudah dilaksanakan atau belum? Yang tugas kemarin ya Pak, Ya, sudah dilaksanakan Pak. Kami meminta kepala sekolah dan guru pamong itu untuk membuat video mengenai kinerja kami selama 1 bulan kemarin, yang awal, yang Maret. Itu sudah kami laksanakan. Nah, kemudian, untuk yang gimana Pak? ya, kemudian lanjutkan dulu. Untuk yang siswanya, kami belum. Mungkin besok. Besok kan hari Sabtu kita ke sekolah. Ya. Oh, baru besok ya. Kemudian videonya apakah sudah di upload di laporan kalian? Belum, Pak. Oh, belum ya. Terus video yang sebelumnya yang apa itu? Kirim kemarin tuh, kirim ke panitia sudah berhasil upload. Video yang mana Pak? Yang apa itu? Yang mahasiswa harus upload yang kemarin saya tanya masih dalam list Pak, belum ter datanya banyak sekali tertumpuk-tumpuk. Nah, belum, nanti aja lah lewat WA ya. Banyak sekali. Yang video yang kemarin saya tanya apa sudah terupload tapi dijawab oh masih dalam masa tunggu Pak. Saya apakah sudah berhasil diupload atau tidak? Mohon maaf Pak, mungkin bukan video Pak kemarin yang masih ditunggu. Yang Oh, itu, toran AKM. oh ya 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 ya. Apakah sudah berhasil itu yang AKM itu? Sudah ya. Oh ya. Kemudian kalau saya lihat yang video forum komunikasi, apakah ada link khusus di logbook kalian, di logbook kalian ya di MBKM apa mengirimkan link saja untuk video forum komunikasi itu? Sepertinya tidak ada tempat khusus. Tidak ada ya. Oke. Kemudian saya lanjutkan tentang karena sebenarnya kita DPL juga harus mengamati ya sebenarnya efektivitas pelaksanaan kampus mengajar itu bagaimana. Sesuai dengan kalau yang kita tahu ya pembelajaran literasi, numerasi, kemudian mengejar keterlambatan siswa di masa pandemi. Tapi kalau untuk saat ini kira-kira sasaran kampus mengajar itu sebenarnya tercapai enggak? Dengan mungkin sampai sekarang ya, sampai aktivitas saat ini. Boleh masing-masing menyampaikan pendapatnya boleh.
Mungkin dari siapa? Sinta dulu, nanti ke Doviro, terus ke Ratna ya. Oke, dari saya ya Pak, kalau keefektivitasnya sendiri itu efektif sih. Misalnya kita dalam kelas 2 itu kan belum mengenal perkalian misalnya. Ya. Nah, selama kami di situ masuk ke kelas 2 itu kita mengenalkan perkalian. Kemudian setiap hari kita menerapkan hafalan perkalian dan mereka itu cepat nangkapnya. Jadi dengan adanya kita dan sebelum adanya kita masuk di sekolah tersebut itu ada perubahan. Kemudian kelas 1 juga. Di kelas 1 kan ada salah satu siswa itu jika tidak dituntun atau tidak didampingi dalam menulis dan membaca, dia sendiri itu masih kurang. Nah, pada saat kita masuk ke kelas 1, kita mendampingi siswa tersebut untuk belajar membaca, kemudian menulis. Nah, selama ini sampai 1 bulan lebih ini ada perubahan. Sedikit demi sedikit ada perubahan, anak tersebut lebih bisa membaca daripada sebelumnya dan juga mau menulis. Menulisnya itu sudah mau daripada sebelum kami itu masuk ke SD. Terima kasih. Ya. Kemudian yang lain mungkin ya, yang lain mungkin saya mengambil sudut pandang begini. Apakah kalian datang ke sekolah itu cenderung menggantikan tugas guru atau memberikan nilai tambah dari aktivitas guru tersebut? Mohon izin menjawab, Bapak. Ya, silakan. Kalau kita di sana itu lebih ke menambahkan, seperti kayak mengembangkan pelajarannya seperti itu. Tapi ketika ada 1 atau 2 guru tidak masuk, baru kita full kita mengajar di sekolah, di kelasnya gitu, Pak. Gitu. Kira-kira apa itu yang ditambahkan? Mungkin dari sisi teknologi, mungkin dari apa? Kalau penambahannya itu kita masih dalam sisi pembelajaran, soalnya di sana itu kayak minim banget gitu loh Pak pengetahuannya. Bahkan kadang kita menjelaskan tentang kayak kemarin pas saya itu di kelas 5 kan itu kebetulan gurunya itu pagi belum datang. Nah, sedangkan anak-anaknya sudah ramai di luar, saya suruh masuk, terus saya kasih kayak sedikit penjelasan itu ternyata saya tanya sudah ada yang mengenal seperti ini. Itu saya belajar tentang apa ya? Itu loh. Sih kok lali aku. Tentang apa namanya? Yang lingkungan. Oh, itu tentang seperti ekosistem, seperti apa namanya daur hidup hewan seperti itu ternyata mereka masih sedikit tidak tahu gitu. Pengetahuannya itu minim. Jadi kita kan juga harus mengenalkan seperti itu juga kan Pak. Sedangkan di bukunya, di temanya, sekarang kan SD itu pakai tema, itu materinya itu sedikit, siswa harus mencari sendiri, sedangkan ya kalau siswanya itu punya HP Android dan mereka bisa mencari sendiri. Itu. Kemudian untuk Mbak Ratna, sejauh mana aktivitas kampus mengajar itu, saya gini, program-program yang akan dicanangkan oleh saudara-saudara sekalian itu pada saat dimasukkan pada sekolah tersebut terganggu atau mengganggu aktivitas sekolah tersebut. Kira-kira berapa persen? Apakah sampai
50 atau di bawah 50. Kan istilahnya mahasiswa kampus mengajar membawakan hal yang baru, tapi kan di situ sudah ada sistem yang lama. Kira-kira berapa persen KM atau kampus mengajar program-program ini memberikan pengaruh model kerja, dan seberapa besar mungkin pengaruhnya terhadap luarannya. Untuk sejauh ini sepertinya tidak ada pengaruh Pak, soalnya Pak sekolahnya di sana kan juga baru, dan Pak sekolah sendiri itu pernah bilang kalau lebih suka anak-anak itu diajak kayak di luar kelas gitu Pak, nggak harus selalu di kelas. Makanya dari itu setiap Sabtu kita memberikan seperti program di luar kelas gitu. Oh iya. Berarti aktivitas di luar kelas seperti kayak pondok Ramadan, kemudian senam dan sebagainya itu bisa blended dengan program kerjanya kampus mengajar ya, tidak saling menyaingi gitu ya. Iya. Oke lah kalau gitu. Baik. Jadi cukup positif ya kampus mengajar ini. Kemudian yang saya ingin tanyakan dari sudut pandang mahasiswa. Kalian selain mengikuti kampus mengajar, apakah pernah mengikuti program Merdeka Belajar yang lain? Untuk saya, Rata, ya. untuk saya sebelum mengikuti program ini saya pernah mengikuti program PHP 2D. Oh, PHP2D. Iya. Desa. Bagaimana hasilnya kira-kira? Nah, itu saya kan programnya tentang read aloud, meningkatkan literasi siswa terkait membaca. Nah, ya gimana? Ya bagus sih, maksudnya kayak awalnya tuh mungkin karena juga SDM-nya juga di desa ya Pak. Soalnya waktu awal itu banyak sekali Pak yang ikut, terus kayak misal ada acara nikahan, sunatan, dan itu tuh pasti mereka nggak bakal datang gitu. Kadang pernah ada yang datang itu cuma 1, 2, 3 orang anak aja, tapi semangatnya juga bagus sih waktu program itu. Yang lain? Nah, ini. Untuk saya juga sama seperti Mbak Ratna di program PHP 2D, cuman kita beda tim gitu Pak. Kemudian yang ingin saya ketahui bagaimana pengakuan SKS kalian terhadap aktivitas. Tentu apakah ada yang kalian tuh full di lapangan seperti saat ini, atau ada yang masih setengah-setengah walaupun itu daring gitu? Yang pertama dulu, apakah ada yang full di lapangan tanpa ke kampus sama sekali dan tanpa kuliah sama sekali? Kalau saya kan kebetulan dari kampus itu kan sudah full konversi, jadi saya ya full di lapangan. Oke. Itu full konversinya, apakah full konversi SKS yang diambil di semester itu atau tersebar di SKS di semester-semester lain? Kalau saya full semester ini, Pak. Oh iya, berarti memang difokuskan untuk MBKM. Iya. Itu apakah ditawarkan apa mahasiswa wajib ikut MBKM program untuk mengikuti? Gimana Pak? Tentang seperti Mbak Nobel berangkat MBKM. MBKM-nya itu ditawarkan atau wajib atau mahasiswa boleh aktivitas lain di luar itu, tapi dengan model konversi yang sama. Gitu. Kalau itu ada prodi IKIP sendiri, itu ada prodi yang menawarkan ke mahasiswa, ada juga yang mahasiswa emang ingin ikut kayak gitu Pak. Oh gitu ya. Ya. Yang lain mungkin yang tidak full. Saya Pak izin menjawab. Ya silakan. Oke. Untuk saya semester 6 ini yang dikonversi hanya 1 mata kuliah. Nah, di PGSD Trunojoyo sendiri itu yang ikut kampus mengajar kan ada 3 kelas.
3 kelas berarti sekitaran 70-an anak. Baik. Nah, jadi untuk prodi sendiri itu kuliahnya dipakai jam sore. Jadi setelah jam 12. Nah, untuk hari Jumat sendiri saya kan kuliahnya pagi. Dan dari sekolah kampus mengajar ini di SD Kacangan 2 Malo ini diberi satu libur selama 1 minggu. Dan saya dan teman-teman sepakat untuk hari Jumat liburnya. Tidak masuk di sekolah karena saya juga ada kuliah pagi gitu, Pak. Untuk konversi sendiri sisanya itu dikonversi di semester 7. Di semester yang berbeda ya. Gitu. Oke, oke, oke. Jadi, kalau menurut kalian sendiri mana yang paling enak? Apakah full terjun atau masih ada kuliah lain? Dan kalau memang masih ada kuliah lain, apalagi kalau sekarang memang sudah online offline ya, apakah itu cukup memberatkan? Artinya nanti akan menurunkan minat kira-kira ya kalau lihat teman-teman kalian minat mahasiswa untuk mengikuti kampus mengajar. Kalau menurut saya itu lebih enak, risikonya itu di semester itu mungkin kita nggak mendapatkan ilmu dari mata kuliah yang dikonversi itu, Pak. Cuman kita mendapat pengalaman dari luarnya itu. Sekarang kalau misalnya kalian tidak mendapatkan ilmu pada semester tersebut, apakah memberikan dampak nantinya atau saat ini sudah mulai terasa bahwa saya tidak mendapatkan ilmu itu sehingga saya tertinggal dengan yang lain begitu atau bagaimana? Apakah sebenarnya ya udahlah sama saja toh yang masuk juga nggak ngerti-ngerti amat gitu. Kalau menurut saya kan kalau semester ini itu kan mungkin ada mata kuliah yang emang keprodian gitu kan. Kalau menurut saya itu kan bisa dipelajari, tapi kalau pengalaman ini tuh nggak selamanya nggak selama kita kuliah itu bisa dapat gitu, Pak. Terus ngatasinya bagaimana? Ngatasi ketertinggalan kuliah kalian? Ya kebetulan itu kaprodi saya itu baik banget sama saya, Pak. Jadi setiap materi yang diajarkan setiap pertemuan itu kadang di-share sama saya. Jadi kita bisa baik. Ya, jadi kadang-kadang tugas kami sebagai DPL salah satunya nanti meninjau bagaimana pelaksanaan kampus mengajar dari berbagai sudut. Mungkin kebetulan saat ini banyak sekali mungkin mata kuliah yang mirip-mirip ya capaian pembelajarannya karena kalian dari pendidikan semuanya ya. Problemnya tentu yang bukan dari pendidikan itu terutama dari mungkin di teknik atau di robotika yang agak berbeda ya sehingga bisa agak berbeda capaian. Yang ingin saya ketahui sebenarnya seberapa jauh impact ya. Tentunya itu nantinya kelihatan. Makanya saya tanya apakah sudah ada yang mengikuti dan program kampus mengajar yang lain sehingga sekarang sudah bisa mengukur bahwa pada saat kemarin saya tidak mengikuti kuliah sekarang berdampak. Tapi karena kalian dari pendidikan, jadi masih satu jalur ya, masih satu jalur. Kecuali kemarin desa, pembinaan desa kemarin yang diikuti tadi apa PHP itu cuma tema yang diambil juga masih literasi, jadi tidak jauh ya, bukan yang kewirausahaan atau yang lain. Baik, mungkin ada yang lain yang disampaikan. Jadi hari ini session khusus memang saya ingin menggali ya problematika dari pelaksanaan kampus mengajar dari sudut pandang mahasiswa dan dari sudut pandang kampus bagaimana dan dari sudut pandang sekolah bagaimana. Mungkin ada hal lain yang disampaikan di luar konteks, nah mungkin curhat atau apa boleh. Curhat tentang kampus mengajar ya, bukan curhat tentang lain-lain.
atau mungkin ada saran kira-kira yang terbaik itu ke depannya bagaimana? Mungkin Mbak Ratna masukan baiknya program yang mungkin tentunya sudah melihat ya program-program lain itu apa. Yang paling baik itu program ini, program yang lain jangan. Nah, ada nggak kira-kira itu? Pak, untuk minggu depan itu kelas 6 kan ada kegiatan ujian sekolah. Ya. Tanggal 18 sampai tanggal 22. Ya. Nah, untuk kelas 1 sampai kelas 5 itu kan diliburkan, tidak masuk. Nah, kita bingung mau masuk apa tidak, gitu, Pak. Tidak ada kegiatan, karena kelas 6 saja yang masuk. Pihak sekolah bagaimana? Pihak sekolah memberi kelonggaran kepada kita. Terserah kita mau masuk apa tidak, gitu. Oke. Ujian ya itu ya. Apakah kalian sudah pernah ada yang punya pengalaman mengawasi ujian atau mengetahui pelaksanaan ujian atau bagaimana memanajemen pelaksanaan ujian di sekolah setingkat SD? Belum ya. Jadi kalau belum, ya bisa jadi kalian boleh aja melihat ya. Entah 1 kali, 2 kali dilihat, oh ternyata kalau di SD itu aktivitasnya ini, tingkat kesulitannya ini, terus mungkin kalau bisa sampai akhir ya penilaiannya bagaimana itu bisa kalian pelajari. Nah, itu bagus buat nanti pada saat kalian terjun dan ada pelaksanaan ujian, kalian bisa brainstorming. Oh dulu saya pernah kok begini, modelnya dibuat seperti ini, ya itu boleh. Terkait harinya, monggo silakan dipilih ya, silakan dipilih atau diatur kembali kapan saya bisa hadir, kapan saya tidak. Itu 1 minggu full ya. 1 minggu full ya. Mungkin ada apa olahraga dan lainnya, aspek penilaiannya apa, kalau olahraga, kalau itu mungkin bisa dipelajari. Kemudian ya bisa disinkronkan juga. Apa misalnya kalian kan bisa lihat tuh nilai hal seperti itu di internet, di YouTube dan sebagainya. Tapi apakah itu juga dilaksanakan secara baik di sekolah tersebut atau tidak? Yang penting sekolah tidak merasa diawasi aja. Jadi kalian bisa belajar melihat bagaimana sih pelaksanaan ujian siswa itu. Kira-kira kalau yang paling penting ya, kira-kira kalau ternyata siswa itu tingkat kelulusannya rendah itu gimana terus triknya? Nah, itu boleh juga dipelajari. Penting juga. Biar nanti pas terjun itu tidak kaget ya. Bagaimana sekolah itu mengatur mahasiswanya tetap bisa lulus. Mungkin kalau yang sekarang saya belum tahu ya, apakah modelnya masih scoring atau seperti essay gitu yang isinya narasi, sehingga siswa itu pasti lulus kan. Setahu saya kan kalau SD, SMP itu sama SMA itu sekarang tidak ada yang tidak lulus ya, pasti lulus. Tapi cuma yang harus diketahui kan bagaimana kriteria mengukur bahwa itu sebenarnya tercapai atau sebenarnya tidak tercapai. Karena sifatnya adalah essay. Oke, mungkin itu aja. Bisa diatur nanti waktunya kalian sendiri. Tapi kalau dirasa, oh sudah tahu Pak, ya nggak apa-apa. Hanya jangan lupa isi laporan logbooknya. Hanya sekedar supaya tidak kosong aja nanti aktivitas dulu. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada ya? Maaf Pak, Ya, gini, kita kan belum selesai bikin video yang forum komunikasi. ya. Mohon izin Bapak bisa memberikan seperti masukan, saran atau apa ya? Ya intinya seperti itu untuk dimasukkan ke dalam video tersebut. Oh iya, berarti saya harus tahu dulu ya videonya bagaimana ya? Oh maksudnya gimana Pak? Saya kurang paham.
aktivitasnya bagaimana, ngapain saat itu saya juga kan belum tahu ya. Apa yang dilakukan saat itu, yang dibahas apa, sehingga saya bisa memberikan masukan. Sehingga terus kira-kira bahan material mentahnya kemarin bagaimana. Kalau sudah ada, baru bisa saya memberikan masukan ya. Oh seperti ini, kalau berdasarkan forum komunikasi tujuannya seperti ini, maka ini kurang ini. Nah, itu saya lebih, maaf ya, ini ada kucing ikut. Oke, seperti itu aja. Nanti biar saya lihat dulu ya di forum komunikasi apa. Saya baca lagi di logbook kalian ya. Siapa tahu di situ ada aktivitas forum komunikasi kemarin itu ngapain aja. Kemudian video yang sudah ada atau foto-foto yang sudah ada dikumpulkan bagaimana sehingga tahu yang dilaporkan kira-kira nanti oke tambah ini atau ini nggak usah. Tapi kayaknya sih tambah saja lah, jangan dikurangi. Tambah ini aja gitu. Saya kira itu aja. Kemudian video yang kalian kirimkan ke saya kemarin tentang yang awal itu ya, yang awal itu apakah kalian upload di tempat lain atau tidak? Tidak, Pak, hanya di Google Drive saja. Oh, ya sudah. Jadi nanti akan saya buatkan semacam video YouTube gitu ya, aktivitas. Ini saya buat masing-masing. Gitu. Baik, ada pertanyaan lain? Oke, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri. Ya, kebetulan juga waktunya sudah hampir berakhir. Selamat beraktivitas dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa, Bapak. Ya, sama-sama. Kalian puasa semua kan? Alhamdulillah. Ya, sudah.